Jangan pernah memandang orang itu sebelah mata. Betul gak, Us? Betul. Kita nggak tahu, dan kita juga belum tahu bahwa kita itu lebih baik daripadanya. Betul. Percuma sepinter apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, jabatanmu, tapi kalau sering memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain lebih buruk daripada kita, maka itu semua tidak akan ada artinya, tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena orang yang sering meremehkan orang lain, memandang orang lain lebih buruk daripada dirinya, maka matanya itu tidak layak untuk memandang Rasulullah SAW. Panggilin dong, ada perlu nih aku sama. Nggak ada sopan santunnya kamu ini, Mbak. Tiba-tiba masuk. Bisa nggak sih ngomongnya pelan aja sama perempuan? Bisa nggak? Adab etika. Ya kau pun tahu ada tamu nggak disuruh masuk, nggak disuruh duduk, malah tengok-tengoknya aja. Perempuan-perempuan Mbak. macam mata kau nggak pernah nengok perempuan. Ya kau pun tolol, udah tahu ngomongin adab, kau tahu ada tamu nggak kau suruh masuk, nggak kau suruh Ini duduk. rumah siapa kok Wah, gila-gilanya juga kau. Aneh. Kau yang aneh, kau yang gila kok Oh, yang bilang aneh. orang gila. Kamu bisa Apa maksud kau? Maksud kau apa bentar-bentar aku kayak gitu, ha? Kau nggak tahu siapa aku? Aduh, Wih, jangan Kimak kesakit, lo ya. Mbak. kau bilang sama aku kau mau bayar hutang, rupanya kau lari kau, ha? Mbak. Maksud kau apa? Gak usah mbak. Kal, kamu ada masalah apa dengan dia, Kal? Kenapa? Malu kau sekarang, malu kan? Punya hutang nggak mau bayar malah lari. Aduh. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Tahu aku punya utang banyak sama mbaknya. Tapi aku minta maaf, aku cicil. Mbaknya kan tahu di sini. Berapa nominalnya sih, Kal? 20 juta. Hah? 20 juta. Pantas nggak kalau aku kesini marah-marah, maki-maki dia? Buat apa kau utang 20 juta, Kal? Itu dulu, Gus. Bayar hutangnya, baru pergi bayar. Sudah aku transfer 20 juta. Orang Idris. Kalian mau pulang nggak? Enggak. Mau balik nggak? Bayar dulu hutangnya Idris. Kau usah- Sekali lagi aku peringatkan kalian keluar dari tempat ini. Enggak akan. Kasih pelajaran, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, kimak memang kau Idris ya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi.
Gus, baca ya. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanarun barakat kullu man shalla alaihi an-nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin farada salawatu alaihi. Bisa Gus? Baca sholawat. Menurut sampean baca sholawat pakai gitar hukumnya bagaimana menurut fikih? Boleh-boleh saja, Gus. Kan baca sholawat sendiri itu kan hukumnya sunnah. Apalagi kalau dilantun pakai alat musik itu ditambah dengan kemerduannya, nanti bisa menjadi orang makin suka dan cinta dengan sholawat, ya malah menjadi amalan yang menjanjikan. Itu ya Gus. Iya. Sayang suara saya itu enggak enak, nggak seperti kayak suaranya Punyai Amira. Ini kan Punyai Amira itu sering ketika di mana-mana dia melantunkan sholawat, pasti akan banyak jutaan orang yang akan masuk Islam. Mungkin Ya, Punyai Amira sering gurah, Gus. enggak juga Gus, Oh, gurah enggak. itu enggak pengaruh juga ke suara. Oh, Karena kemauan yang keras, dia belajar, berlatih, cinta, yang penting itu ada cinta. Melakukan satu pekerjaan tanpa cinta itu nggak akan pernah bisa. falling in love-nya itu ada. Berarti. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang punya Amira gimana? Kabarnya di pondok? Apakah sudah hafalannya sudah mulai meningkat? Itu suatu saat harus dites Gus. Oh, nggih. Hafalan Qur'annya sudah dapat berapa juz? Saya yakin pasti ketika beliau itu membaca Al-Quran, ketika ada yang melihat dan mendengarnya, pasti akan banyak orang yang tersentuh Betul. dengan lantunan-lantunan yang dibacakan oleh Punyai Amira. Betul, Gus. Betul nggak Gus? Betul sekali. Menyentuh hati. Kalau suara-suara serak seperti saya ini ya, Saya pernah banyak yang Gus, takut. Punyai Amira itu membawakan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Waktu itu dibaca dengan lagu Bayati, pakai apa itu Gus? Irama Bayati dan juga irama Oh, Nahawan. irama itu ya. Saya pernah dengerin, saya bergetar Gus. Apalagi ayatnya itu mengkisahkan tentang hari kiamat yang Iya, sangat betul. mengerikan. Mm. Kalau kita tahu keterangan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan tentang surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha atau az-zalzalah, maka niscaya seperti copot jantung kita, takut dengan kengerian daripada hari kiamat. Waktu itu saya ingat betul Gus, dia membacakan Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu dengan nada ini Gus, bacain saya ingat. Suatu saat saya harus tes tuh. Iya, kebetulan saya sudah. Dia membaca itu gini Gus, nafasnya Baca. panjang banget. Masya Allah, di situ itu tersentuh hati saya. Dia bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh bacanya Gus. Kemudian masuk ke ayatnya, Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu Gus, panjang. Panjang kalau itu. Oh, enak banget. Apalagi ayatnya tuh ngeri. Ngeri banget, Gus. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Subhanallah. Cuma netizen itu nggak tahu, nggak pernah tahu ketika Bunyai Amira itu melantunkan ayat Al-Quran dan sholawat, Gus. Netizen tuh bisanya mengecam, ya nggak, ketika melihat dia dangdut kayak gitu kan. Padahal di sisi lain itu, Nyanyi. ya pasti kan gitu, mau ucap. Sebenarnya enggak, dia ahli Quran, sahabat. Beliau itu ahli Quran, baca Al-Quran, Masya Allah. Ini lagu yang dibawakan beliau, tak tirukan sampai. Iyalah, beliau kan seorang Bunyai. Cuman low profil, identitasnya itu gitu kan. Mungkin. Ya, dan beliau itu seneng banget baca sholawat ini. Amutu wa ahya ala hubbikum. Tahu nggak artinya apa? Tahu Gus. Kematian yang sering dibaca. Hidup dan matiku hanya untuk kekasihku. Mencintai. Oh ya, mencintai. Wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum. Ini Gus artinya lebih merinding. Yang sering dibacakan Nyai Amira. Warahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Amutu wa ahya ala hubbikum. Tahu nggak syairnya begitu dalam? Dalam. Matiku, Hidupku dan matiku. hidupku dan matiku. Amutu kan mati. Amutu wa ahya, dan hidupku hanya untuk mencintaimu. Siapa yang dicintai? Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Insyaallah. Warahatu ruhi, waraha rohku, Masya Allah, dalam banget Gus. Dalam itu. Ruhi rajaku bikum. Jadi gitu sahabat, ini pelajaran buat kita. Jangan pernah memandang orang itu sebelah mata. Betul gak Gus? Betul. Kita nggak tahu
dan kita juga belum tahu bahwa kita itu lebih baik daripadanya. Betul. Percuma sepinter apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, jabatanmu, tapi kalau sering memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain lebih buruk daripada kita, maka itu semua tidak akan ada artinya. Tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena orang yang sering meremehkan orang lain, memandang orang lain itu buruk, lebih buruk daripada dirinya, maka matanya itu tidak layak untuk memandang Rasulullah SAW. Jadi itu sahabat, ya ini pelajaran buat kita. Jangan pernah memandang rendah siapapun, belum tentu kita lebih baik darinya. Ketika nazak sakaratul maut, saya ada cerita Gus. Ini perlu Gus, penting. Di Kediri, kalau nggak salah Gus ya, maaf kalau salah sahabat. Ini dulu pernah ramai di perbincangan media koran sampai TV nasional. Namanya sebut aja Mawar. Mawar ini adalah seorang penyanyi, terus juga seorang maaf ya, jual tubuh setiap malam. Apa namanya itu Gus? Profesi itu? Dokter. Kok dokter sih? Apa Gus? Jual organ kan? Bukan Gus, menjual tubuhnya itu loh. Apa itu malam, kupu-kupu malam itu loh, kok jual organ sih? Gimana sih? Oh, saya kira Mucikari ya, bukan ya, apa? Kupu-kupu malam lah, itu ya. Beliau itu sahabat Mawar namanya ya. Bertahun-tahun profesinya seperti itu. Dia hidup sebatang kara. Suatu ketika masyarakat itu membenci banget kepadanya, benci banget. Dia hanya punya temen, sebut aja namanya Melati gitu ya. Mawar dan Melati. Profesinya sama-sama. Dia penyanyi juga penghibur malam lah. Otomatis orang di sekelilingnya itu kan benci banget toh, Gus, benci banget. Suatu ketika Mawar ini tiba-tiba meninggal dunia. Ketika sampai beliau wafat, nggak ada satu orang pun yang mau mengurus jenazahnya karena benci. Ya enggak, oh ini pezina, ini begini begitu, nggak sudi aku datang ke rumahnya gitu. Iya. Hanya satu orang yang merawat jenazahnya itu Melati itu, sama-sama profesinya seperti itu. 5 tahun kemudian ada pelebaran jalan tol Kertosono, tahu kan Gus? Arah Jombang. Iya, pelebaran itu semua harus dilebarkan, termasuk makam yang ada di situ. Kebetulan di situ ada makamnya Mawar. Subhanallah, atas izin Allah, ini kisah nyata yang menurut masyarakat dipandang sebelah mata jelek, buruk banget. Ketika dibongkar kuburannya Gus, harum semerbak, cantik, menawan, bersinar, Gus, senyum, utuh jenazahnya. Subhanallah, seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu dan proyek itu terheran-heran. Menyesal, ini amalan apa? Padahal dulu seorang pezina, dulu seorang pelacur, maaf, seorang begini begitu. Ternyata apa? Sang Melati dipanggil, tuh temennya. Beliau bercerita, Gus. Beliau bercerita ketika beramal baik, itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika beliau Mawar ini mau meninggal, beliau terkena sakit kanker serviks. Ya itu ya. Ya. Tahu kan? Tahu. Ketika sakit, beliau itu menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Untuk betul-betul hijrah, Gus. Tapi nggak ada satupun manusia yang tahu, saksinya cuma Melati. Hafal Quran, sholat malam nggak pernah tinggal, puasa, zikir, bermunajat. Sampai akhirnya beliau menulis pesan, sebelum wafat ditulis. Makanya itu Gus, yang tahu pesannya hanya Melati. Nah itulah sahabat, terkadang kita memandang orang sebelah mata, kita nggak tahu padahal orang tersebut amalnya lebih baik jauh daripada kita. Makanya sejelek-jeleknya orang adalah orang yang sering memandang rendah orang lain. Oleh karena itu, semoga kita semua selalu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah, juga baik sangka kepada manusia. Karena orang bertaubat itu kita nggak tahu. Ya semoga kita semua dikumpulkan abadi kekal di surga. Amin. Sama Rasulullah SAW.
Jaga seperti itu Gus. Ini tasbihnya masih ada ya Gus. Iya, tinggal 4 ini Gus. Insya Allah. Tasbih Tasbih. keramat padahal Gus. Sangat-sangat keramat ini. Kalau sahabat-sahabat ingat waktu kita beberapa hari yang lalu live itu, kita didatangi oleh anak yatim itu sangat menggetarkan hati itu sahabat. Kalau inget ya, itu beberapa hari yang lalu itu kita live di sini juga, Markas 3 itu yang mana anak kecil yang menurut saya beliau ini bukan sembarangan orang, karena dia itu bisa tahu dengan detailnya tentang tasbih ini sahabat. Jika panjenengan dirasa masih ingin membutuhkan tasbih, silahkan hubungi admin di +6281 3333227776. Insyaallah. Kal, kayak ada tamu sih Kal. Ada tamu. Iya. Kal, kamu janjian sama orang ya? Enggak, Gus. Haikal maneh gibeh. Kok aku lagi? Pokoknya siapapun tamunya jangan sampai temuin saya ya. Siap. Aku lagi nggak pengen banget nemuin tamu Gus. Karena posisiku ini sekarang lagi galau Gus. Makanya sampai menghibur dengan musik. Loh. Itu. Ketok-ketok, Gus. Ayo kan. Maksud saya kalau ada yang bilang, saya nggak mau diganggu dulu Gus. Karena nggak ada janjian kok. Yo. Ya. Nih, siapa ini? Tukang wifi. Tukang wifi ya? Aduh. Itu siapa? Gus. Kal, kamu ini yang terima tamu ya? Enggak, Gus. Ya Allah. Kamu gantian yang nemuin. Aku. Aku tak kameramen. Dah. Biar pernah kamu terima tamu. Aku udah Gus. Lah, ini sahabat wajah muka dari Haikal yang selama ini sampean ini Gus. trending topik kamu juga. Buka aja kamu yang. Nah, dulu pasang ini dulu. Iya. Ya Allah. Inilah sosok Haikal. Siapa ini jam segini? Sabar. Ya. Masih Isa ini Kal. Wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya dari mana, Mbak? Siapa, Mbak? Bener ininya Gus Idris ya? Betul. Mbaknya ada keperluan apa? Ada perlu sih, bisa ketemu nggak? Kebetulannya lagi istirahat, Gusnya. Panggilin dong, permisi, boleh duduk nggak sih? Ada tamu, dipersilahkan duduk kali ya? Mbaknya songong, Gus. Panggilin dong, ada perlu nih aku Kok nggak sama. ada sopan santunnya kamu ini Mbak? Tiba-tiba masuk. Bisa nggak sih ngomongnya pelan aja sama perempuan? Bisa nggak? Adab etika. Ya kau pun tahu ada tamu nggak disuruh masuk, nggak disuruh duduk, malah tengok-tengoknya aja. Mbak, Perempuan-perempuan bentar, Mbak. macam mata kau nggak pernah nengok perempuan. Mana? Mbak, bentar, Mbak. Aku kayak gini. Nggak usah bentar-bentar. Aku mau pakai ini dulu ya, Mbaknya. Kok pakai tinggal pakai aja kok repot. Ya. Pamitan pula. Kok siapa aku rupanya? Gus. Kok marah-marah ya? Ada apa ya? Kamu ini kalau terima tamu yang bener Kal. Cepetan. Mana Gus nih? Mana yang namanya Gus Idris? Mbak, guru saya itu lagi istirahat. Lu nggak peduli aku mau istirahat. Aku juga jauh-jauh datang dari sini. Kau kira? Mbaknya ada ini nggak, ada kepentingan apa atau? Adalah kepentingan aku kesini. Ya. Ngapain aku jauh-jauh kesini kalau nggak ada kepentingan? Gila aku rasa kok ya. Jawab Kal. Namanya cepet panggil Gus kau. Mbak, Aku datang ke sini baik-baik. Kameramen kau muncung, kau nggak ada sopan santunnya sama perempuan bentak-bentak. Tahu apa ada sopan santun tiba-tiba masuk rumah? Ya kau pun tolol. Udah tahu ngomongin adab, kau tahu ada tamu nggak kau suruh masuk, nggak kau suruh Ini duduk. rumah siapa kok tiba-tiba Wah, gila-gilanya masuk? juga kau. Aneh. Kau yang aneh, kau yang gila kok. Kau yang Bilang aneh. orang gila. kamu bisa Apa maksud kau? Maksud kau apa bentar-bentar aku kayak gitu, ha? Kau nggak tahu siapa aku? Aduh. Wih, jangan Imak kasar lo gitu, ya. Mbak. Panggil guru kau. Jangan kasar-kasar. Mbak, Panggil guru kau. Panggil. Dia aja nggak ada sopan santunnya, gebrak-gebrak meja kau sama perempuan. Mbaknya lo yang ini rumah. Banyak aku tabok pula nanti kau lagi ya. Panggil guru kau, panggil. Panggil. Nggak bisa. Tolong, Gus. Panggil. Nggak bisa, Kal.
panggil. Kau tuh laki-laki lelet kali gue rasa. Bentar kan, aku Gus, merah nggak Gus? merah. Sakit. Merah. Cepetan, Kalau kamu, cepetan. Kau denger aku bilang apa nggak sih? Mbak, duduk tolong dulu jangan bisa kasar nggak? seperti itu, Mbak. Kasar orang yang mulai duluan nggak mau. Kau siapa nyuruh aku? Silakan duduk. Aku yang nggak mau. Kau nyuruh aku. Punya masalah apa dengan dia kau? Nggak tahu orang nyarinya Gus Idris tapi tiba-tiba ngeplok. Cepet panggil, cepat panggil guru kau panggil cepat. Orang ini kenapa ya? Cepat, Astagfirullahaladzim. Kalau kamu punya masalah apa kan? cepetan. Cepetan. Mbaknya ini duduk dulu. Mbaknya ini Jangan duduk siapa? dulu. Lah kau siapa nyuruh aku duduk kagak kasih Siapa aku. datang ke rumah orang? Ih, suka-suka aku lah, aku namanya tamu. Loh, tamu kok minta dihormatin tapi kau hormatin orang? Suka-suka aku lah, suka-suka aku. Kan aku Astagfirullahaladzim. bilang, panggil guru kau, aku mau cakap sama guru kau. Kok ribet? Buat apa mbaknya? Ya aku ada perlu, kenapa rupanya? Guruku lagi Panggil tidur. cepet, nggak mau tahu aku. Kalau Panggil. misalkan guruku Panggil, lagi tidur. Kal, Apa? kamu kok sensi banget kayaknya Kal Aduh. sama kamu. Nggak tahu. Gus. Cepetan, panggil. Aku baru masuk ini langsung. Panggil, kau punya telinga nggak? Gini, sudah. Silakan duduk, saya jelaskan. Silakan duduk dulu. Silakan. Saya jelaskan dulu. Gus Idris sekarang sedang ingin menyendiri. Salah bacot, nggak peduli aku mau sendiri, mau kayak mana pun, mau lagi berkeluarga, family time, nggak peduli aku mau jumpa aku sekarang, ada perlu aku penting. Jadi beliau nggak bisa diganggu, mohon maaf. Iya aku mau ganggu, kenapa rupanya? Lah, ini rumah siapa? Ih suka-suka aku lah, Kan kamu kau pergi ada dari perlu. sini. Udah panggil cepet, nggak usah banyak kali bacot kau kameramen, cepet Lah, panggil. kau jangan bersembunyi di balik itu apa? Cadar. Ya udah makanya panggil dulu, baru nanti kau tahu siapa aku. Buka dulu. Kau siapa nyuruh aku buka-buka? Lah, buka dulu. Kau siapa? Mbaknya ini Ya, kau siapa? Udah kau tuh. Panggil guru Udah kau tahu panggil. dijengut. Panggil cepet, panggil guru kau panggil. Mbak. Panggil. Ada. Gus, Gus. ada adab Siapa tidak? sih Gus? Tamu nggak ada adab. Gak peduli, yang gak punya adab aku kok yang sibuk. Astagfirullah, aku Lah, ini kan rumah siapa? Ih suka-suka aku, ada pada aku kok yang ngatur. Panggil guru kau. Nah, itu bukan Panggil kau dengar gak telinga kau? Astagfirullah, Kal, kamu jangan diem aja, Kal. Lawan. Kau budek rupanya ya? masalah ini perempuan loh Gus. Kau tuli rupanya, kau tuli. Mau perempuan kalau kamu digituin ya lawan lah. Panggil guru kau panggil, gak peduli aku panggil gak? Enggak, Kal, sebenarnya kamu ada masalah apa sih, Kal? Enggak, aku kalau misalkan kasar sama perempuan oleh nggak sih? Alah gak usah, sosoknya kameramen. Panggil guru kau panggil. Ada sopan santunnya. Panggil ku bilang. Kau dengar gak telinga kau? Kalau aku nggak mau panggil, mbaknya mau apa? Panggil cepat, gak peduli aku. Gak usah sok bekeras kau sama aku. Kau belum tahu siapa aku kan? Mbaknya mau apa? Alah panggil sana. Tuh, ya Allah. Panggil ku bilang. Mbak, aku tuh nggak mau kasar sama Gak mbak. peduli aku, kau mau kasar sama aku pukul balik kau. Ngapain? Enggak, gini, aku nggak mau kasar sama mbaknya. Ya, Udah gak mbaknya usah banyak kali cincong. dari tadi mbaknya kasar loh, Mbak. Kau mau tahu aku siapa? Ya, siapa kau? Kau mau tahu aku siapa? Siapa kau? Mbaknya duduk dah. Kau mau tahu aku siapa gak? Ya, mbaknya siapa sih? Aku siapa? Aish. Kenapa kau? Kenapa kau lagi? Apa? Kenapa ketakutan, Kal? Apa? Kau ngapain kau? Kau lari nggak? Kau ngapain? Kau ngapain dari aku? Kau ngapain? Kau selama ini ku cari-cari ya. Kau laki-laki apa kau? Kau bilang sama aku, oh mau bayar hutang, rupanya kau lari kau ha? Mbak, Maksud kau apa? Gak usah mbak. Kal, kamu ada masalah apa dengan dia, Kal? Kenapa? Malu kau sekarang, malu kan? Punya hutang gak mau bayar malah lari. aduh. Kalau tuh laki-laki mau kondo, nah, kau balikin nggak duit? aku? Kau mau lari ke sini, ya? Mbak. Panggil guru kau. Gus, Aku ada Gus. perlu sama guru kau. Panggil. Gus, tolong Panggil. Gus. Kamu kenapa, Kal? Kenapa kau tahu ini kawan kau santri Idris nih, ha? Punya hutang nggak mau bayar? Punya utang berapa dia emang? Punya hutang berapa? Panggil guru Sampai kau. kau kayak gitu. Nggak peduli aku Aku panggil. bayar utang dia, Kal. Berapa? Utang bacot doang kau. Berapa? Mana? Panggil Idris dulu ke sini. Berapa? Panggil dulu Idris ke sini. Gak usah, Gus Idris. Nggak usah. Panggil. Gak usah, Gus Idris. Panggil. Berapa? Kau panggil Idris, kau panggil guru kau. ya, Mbak, bangun. Jangan. Bangun, Kal, bangun. ini urusan pribadi kamu. Jangan libat. Oh nggak peduli, kau pakai kamera berarti Idris harus tahu. Ayo panggil, Lah, ngapain Panggil. kau libatkan Gus Idris? panggil. Iya, Mbak. Ya namanya dia sekarang sama Idris, ikut Idris. Ya tanggung jawab dia. Nggak dia yang peduli, utang. nggak Oh, peduli. Mana bangun,
Bangun. Panggil Idris. Panggil. Ya mbak, ya mbak. Panggil. Gue bilang panggil enggak? Kau laki-laki cuma modal mau kondo aja kok ya. Gus. Tolong Gus, aku di belakang kamu Gus. Gus, loh. Macam Tolong, Gus. anak-anak pula. Kok nanti ku lempar pakai asbak kok baru tahu kok. Gus. Mbak, Iya mbak, nanti dulu mbak. Enggak ada ya netizen biar kalian tahu ya. Ada nih santrinya apa? Si Idris nggak pandai didik santri ha. Jadi banyak hutang. Tolol memang. Mana Idris? Ada dendam aku sama Idris, panggil Idris kesini. Apa dulu aku? Iya mbak, masalah iya tahu aku punya utang. Gak usah Mbak. bacot kau panggil Idris. Mana? Kok takut Gus? Lah kamu yang punya hutang kalau. Lah iya jangan Kau kalau lagi butuh duit baik-baik kok. Muncung kau manis sekali kau sama aku ya. jangan belakang kamera kau. Gak apa-apa Gus. Kalian macam anak-anak, aku gampar pula kalian semua ya. Panggil Idris. Ya udah gini mbak. Gak usah ya udah nggak peduli aku muncung kau nggak percaya. Ya Allah. Kenapa? Mbak, sampai duduk sih lo mbak. Aku ngerti aku punya utang mbak. Cuma nggak kasar-kasar gitu mbak. Sampai tuh. Ya apa ya, Gus? Nggak kasar-kasar gitu. Kau aja berapa bulan kau ha? Kau janji sama aku berapa bulan? Aku baru kerja di sini mbak. Nggak peduli aku kau baru kerja mau apa. Janji kau udah dari berapa bulan yang lalu nggak kau bayar hutang kau. Nggak peduli aku, nggak usah sok memelas kau. Nggak peduli aku, nggak punya hati lagi aku sama kau ya. Mik sampai copot kayak begini. Nggak peduli aku, yang copot mik kau bukan mik aku. Apa urusannya sama aku? Panggil. Iya nanti ya Panggil mbak Idris. ya. Nggak peduli aku. Panggil Idris. Guruku lagi tidur. Nggak peduli aku panggil Idris. Panggil. Gus. Kau nggak mau manggil Idris? Gak bisa bang. Mohon maaf kali ya. Lah masalahnya ini katanya bukan cuma aku doang Gus. Ini Cepetan. kan urusan pribadi kamu ya. Bukannya aku nggak mau bantu. Tapi ini kan yang memiliki hutang adalah kamu dan kamu yang memiliki Cepetan. tanggungan. Masa mau melibatkan Gus Idris yang nggak tahu apa-apa? Aku sakit Gus sampai sekarang Gus merah Gus. Halo. Mana ini? Halo. Iya Ki, minta tolong ya ke sini ya. Ini orangnya bebelit kali nggak mau bayar. Bantuin aku lah sini ya. Nggak tolong kali aku. Oke, aku tunggu di sini ya. Telepon siapa Gus? Ya nggak tahu kan. Nggak peduli aku. Mbak, aku minta tolong kasih waktu Mbak. Nggak peduli aku kok kasih waktu udah berapa bulan yang lalu kok. Iya tapi kasih Udah, waktu udah. Mbak. Aku baru, ya elah baru Mbak. Muak kali aku lihat muka kau ya. Pengen kali ku injak-injak kepala kau. Ya cuma Mbak. Aku walaupun punya utang kan aku ada niatan bayar Mbak. Udah, tunggu aja teman aku datang. Udah aku telepon kan. Kau selama ini ku baik-baikkan, kau butuh uang buat makan, butuh uang buat hidup, buat ngekos apa segala macem. Rupanya ya Allah. Aku niat nolong kau baik-baik, tapi kau sama aku kayak gitu. Maksud kau apa? Mana jumpakan aku sama Idris? Ada perlu aku sama Idris? Iya dapat. Siapa Datang lagi teman aku tuh. Aduh. Siapa? Tuh. Nih sini, duduk aja sini kayak. Ada apa ini? Nih orangnya nggak mau bayar. Nggak mau bayar? Iya. Ya. Gimana ini? Udah berapa? Bayar dong. Sampai ini siapa? Sama ini siapa? Sama ini siapa? Ya orangku lah, orang jelas aku yang nelpon kok sama ini siapa? Tolol kali kok ya. Yang punya utang kan aku ke mbaknya. Nggak peduli aku. Ini orang siapa? Saya temannya dia. Ya kan temannya, bukan masalah utangnya. Tapi utangnya harus dibayar dong. Nggak peduli aku, nggak peduli. Dari kapan dia belum bayar? Udah lama lah, udah hampir 5 bulan ini nggak dibayar. Kabur dia rupanya ikut Idris. Idris pun tolol, ngedidik santri nggak becus. Jaga mulutmu ya. Emang ya? Apa kau? Siapa kamu? Orang Idris memang dari dulu tolol kok. Jaga mulutmu. Emang ya? Kenapa nggak terima? muncul kau kamu. Mulut-mulut aku Dari kok. dulu udah tolol semuanya. Iya bodoh memang. Kau pun kameramen pun bodoh. Bodoh. Bodoh memang. Tolol, bodoh. Ikut Idris, bukannya banyak duit malah banyak hutang. Malu lah aku. Mbak, Gak aku peduli kan aku. udah bilang, ya kan, aku baru kerja di sini.
Nggak peduli mau kau baru kerja, baru kau mau masuk, nggak peduli aku bayar hutang kau sama aku. Iya, Nggak ada aku, urusan sama aku. aku bakal bayar tapi tak cicil. Kalau ribet kali muncung kau ya. Kan Nggak peduli aku. baru. Nggak, males. Bayar aja, bayar. Jumpakan aku sama Idris. Kenapa Kal? Iya Gus. Duh, ini kan urusan pribadi kamu Kal. Lah iya, tapi piye Gus? Gimana ya? Usir aja mereka Kal. Ya usir aku lah, salah nanti. Ya juga ya. Terus gimana Kal? Tolol. Kau aku di sini datang baik-baik, kau bentak-bentak meja sama aku ya. Loh, kan tadi kan aku nggak tahu kalau mbaknya itu langsung datang ke sini. Maksud kau apa kayak gitu? Mau kau kusundut muncung kau pakai rokok, ha? Astagfirullahaladzim. Mau kau? Anjing pula kau ya. Sap. Iya, Bayar. Nggak aku peduli minta aku. maaf mbak. Aduh, nggak kenyang, nggak kembali duit aku kalau cuma kata maaf. Mbak kan Balikin udah duit. tahu aku kan. Nggak peduli, aku nggak Bisa peduli. aku cicil. Mbak. Nggak peduli, muncung kau cicil kau dari dulu nggak kau cicil. Jangan kasar-kasar gitu dong. Kenapa tangan-tangan aku kau ngatur? Biarin dong. Kalian untung Haikal punya salah di sini ya. Ya emang dia salah, kau pun Kalau tolol. enggak, gua hancurkan mulut kalian dengan tasbih itu. Cepetan. Ayo cepetan. Mbak ini bukan rokokku juga loh mbak. Oh nggak peduli aku. Duh. Balikin aja duit aku. Kalau selesai di luar bisa nggak sih Kal? Mana jumpain dulu aku sama Idris? Mana? Nggak untuk apa? Nggak ada Nggak hubungannya. becus, nggak Nggak ada hubungannya. Gua sih. Kan kau ngegas. Tolol pula kau ya kameramen Nggak ya. punya salah di sini. Kamu Kalian mau apa? Aduh. Gua hancurkan ujung kalian. Hancurkan silakan. Muncung kau aku cincang-cincang. Maksud kau? Mana yang nggak usah kayak orang tolol, kau nggak usah sibuk ngerokok, kau nggak usah sibuk Aduh. ngerokok. Bayar dong. Mas. Mana? Bayar. Kau bayar hutang kau nggak? Bayar nggak? Bayar dong. Mbak. Minta maaf banget mbak. Nggak butuh kata maaf. Kau ada niat bayar nggak? Bayar. Aku ada niatan bayar mbak. Aku minta maaf mbak. Kau mau aku matikan di sini, ha? Ini aku. Kau mau aku matikan di sini, ha? Aduh. Kau mau aku matikan di sini. Masnya siapa sih mas? Tasbih apa itu? Kau pakai apa? Yang kau kalungkan tuh kau pakai apa? Ini. Pakai apa? Ini tasbih ini yang dimaksud. Ini adalah tasbih Syekh Jumadil Kubro, Mbak. Kenapa? Tasbih. Masnya? Aku punya biasa. Apa itu? Dan nanti mengambil itu kita ambil. Kayak gitu Dan kita rupanya. punya kesaktian. Gimana? Oke. Jangan sampai dilepas Kal. Tasbih itu yang bisa melindungimu dari dukun laknat itu. Masa? Apa kau? Jangan sampai dilepas Kal. Kau pun tolol. Kukira kau sakti betul. Kau kalah sama tasbih yang dipakai kayak gituan. Mana jumpakan aku sama Idris? Mana? Apa kau mencari? Diam kamu. Idris. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Tahu aku punya utang banyak sama mbaknya. Tapi aku minta maaf, aku cicil. Mbaknya kan tahu di sini. Berapa nominalnya sih Kal? 20 juta, Gus. 20 juta. Pantas nggak kalau aku kesini marah-marah, maki-maki dia? Buat apa kau utang 20 juta Kal? Itu dulu, Gus. Pas lagi kacau-kacaunya, Gus. Banyak kali Kal. Mbak, kok tahu aku punya utang? Mbak? Pening kali kepala aku, janjikan tai. Utang itu harus dibayar. Iya, Mas. Saya ngerti. Utang memang harus dibayar. Mas.
Ya Mang Mas kan. Sampean ini temennya kan. Saya punya utang, saya tahu. Oh, merokok dia kal. Udah nggak ada sopan santunnya di sini. Oh itu bacot anjing. Gus, Kenapa kal? panggilin Gus Idris. Gus. Berani aku kal. Lihat. Kau mau aku colok mata kau? Kau mau aku sundut Jangan mata kekerasan dong. Dia juga punya hutang, tapi nggak perlu sampai kekerasan. Aku punya utang. kau? Tapi kan aku kan masih bisa bayar, Mbak. Aku ngejanjiin aku baru kerja di sini. Mana anjing mana? Mana? Gus, Mana? Kenapa kal? apa pinjem uangnya Gus Idris ya? Kan aku kan kerja di sini, Gus. Waduh kal. Berani aku kal. Ya apa, Gus? Bacot. Ya apa, Gus? Gimana ya kal? Sakit loh, Gus. Dia kan tahu tempat ini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi orangnya pengen dibayar, Gus. Sekarang. Panggil. Kan aku dari tadi udah bilang, panggil Idris. Sabar, Mbak. Aku lagi obrol-obrolan sama Gus Adam. Kal, Ya apa, Gus? 20 juta itu nominal yang besar loh kal. Terus? Ya gimana kamu nanti bayarnya ke Gus Idris kal? Panggil anjing. Panggil. Sabar, Mbak. Kau nyuruh aku sabar. Kau nyuruh aku sabar. Kekerasan aku laporin polisi loh, Mbak. Oh nggak peduli, panggil aja polisi. Ya apa, Gus? Kau nyuruh aku sabar. Berapa bulan kau kabur dari aku? Ha? Itu nominal yang besar. Aku nggak berani ngomong kal. Nanti bakal ku bayar, Mbak. Kan banyak udah tahu aku kerja di sini Asli aku panas. baru sebulan. Urus anjingnya. Siap. Bayar. Aku mati di tangan. Mati di tanganku. Aku bisa mati itu di tangan Tuhan, Mas. Apa itu, Tuhan? Gus, Masnya nggak percaya sama Tuhan, Gus. Biarin kal. Bukan urusan Udah kita. kamu bayar sekarang atau kau mati sekarang? Itu ancaman. Diam kau. Kau yang diam. Diam. Dia hutang Diam. sama perempuan itu ya, bukan sama kamu. Diam. Kau jangan ikut campur. Diam. Kau yang diam. Diam. Kau bunuh juga kau. Coba. Bayar atau mati sekarang kau. Mas, udah aku bilangin, aku emang punya utang sama dia. Aku udah janji. Dia pun sekarang tahu kan aku kerja di sini. Aku bakal bayar. Bacot. Bayar sekarang atau mati sekarang kau. Aku bakal bayar, tapi aku cicil, Mas. Aku udah bilang, aku minta maaf sama Masnya, sama Mbak Halimah. Oh nggak peduli aku. Gak peduli. Ku bunuh sekarang kau. Ku bunuh sekarang kau. Ya, kau itu tolol, Gun. Dia punya utang kok mau kau bunuh. Ya raib uangmu. Kayak mana? Kau pengen tanya kau Ya, Gus. sama kamu. Apa, Gus? Memang uang segitu besarnya itu kau pakai buat apa kalau boleh tahu kan? Ngelonte. Biar kau tahu. Dulu emang aku sempet nakal, Gus. Tahu Mas aku, Mas. Dulu pernah bandel aku, Mas, pernah nakal. Uangnya emang buat ya bayar utang. Bayar utang tai buat ngelonte aja, bayar utang bacot kali muncul kau. Sundut rokok pula nanti kau ya. Aku tak coba lapor Gus Idris lah kang. Barangkali beliau bisa membantu kang. Lapor lah. Kita punya siasat. Apa siasatnya? Kita ambil tas B. Kan kita jadi kaya. Sakti. Gimana? Beneran nggak tuh?
Beneran nanti kesatenya kasih kau. Oh enggak? Aku mau duit aku balik sama ini nih. Iya nanti kamu. Oke. Gimana kal? Aku lapor Gus Idris gimana? Iya kayaknya pinjem uang Gus Idris dulu ya. Daripada aku lihat kamu diginiin kasihan kal. Kenapa nggak dari tadi kau kameramen bodoh? Lah, aku kira utang cuma berapa, ternyata besar juga. Nah, cepet panggil Idris. Dari tadi aku bilang panggil Idris, panggil Idris. Coba. Panggil sekarang juga, cepat. Nggak harus nemuin lah. Nggak harus nemuin kalian Gus Idris. Biar aku yang menghadap. Tunggu di sini jangan gerak. Kau kira aku robot? Diem kamu. Kima Diem. pula. Mati. Mati kau. Kau yang aku buat mati. Assalamualaikum Gus. Masuk Gus. Apa sih Gus? Waduh Gus, gawat Gus. Gawat apa? Saya itu lagi manu Gus, membuat lagu untuk Rasulullah. Ciptaan saya sendiri Gus. Tapi kasihan Haikal Gus. Kenapa Haikal dia itu bikin masalah sendiri, biar selesaikan sendirilah. Gitu ya. Ya dong. Tapi kasihan Gus ya Gus, terbebani dengan hutangnya Gus. Pasti berurusan sama rentenir ya. Iya rentenir. 20 juta. 20. Buat apa dia? Juga tahu. Udah ya. Kali ini dia yang salah. Murid ini nyusahin guru. Kadang makanya tuh murid itu nggak tahu diri. Ya. Ini yang repot guru. Tapi kalau ada murid tiba-tiba kalau ada apa-apa dan sudah merasa pintar dari gurunya, tidak pamit keluar dari pesantren tanpa pamit, mau jadi apa? Nah, makanya itu Gus. Kayak mereka Gus, saya kasihan. Haikal, Iya Gus. kamu kenapa selalu bikin masalah? Bukannya masalah gimana Gus. Halo Idris. Kau ingat sama aku Idris? Sehat kau Idris? Aku tidak mudah ingatanku mengingat seseorang. Ngapain kau? Karena banyak sekali orang yang di dunia ini yang berkamuflase seperti kamu. Terus terang aja, apa tujuan kamu datang ke tempat ini? Lagi hutang lah, bayar lah. Kan dia ikut sama kau. Kan kau ada duit, bayar lah hutang dia. Ya, karena dia ikut sama saya, aku akan tanggung jawab. Dari tadi kek ngabisin emosi orang aja anjing. Kau pun bodoh, punya santri tolol. Mending kau nggak usah punya pesantren kalau kau nggak pandai ngedidik santri kau. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kamu meremehkan orang lain, belum tentu kamu itu lebih baik daripada Haikal. Ini bodoh kali. Dia sekarang ini lagi proses hijrah. Si paling hijrah. Dan mau aja hijrah. Kau siapa? Saya hamba. Tangan turunin tanganmu. Diam. Kau siapa? Turun tanganmu. Kamu kesini ke rumahnya siapa? Nggak punya akhlak. Ini rumah Gak siapa? punya akhlak. Apa itu akhlak? Gus Adam, Iya Gus. kita ini kan negara undang-undang. Betul. Kalau ada orang mengganggu properti orang lain, ada pasalnya nggak? Ada Gus, pasal Kalian lebih baik pulang sebelum kalian saya pasalkan. Pasal. Nggak peduli aku, nggak takut aku sama ancaman kau Idris. Karena kalian mengganggu ketenangan dan merusak properti orang lain. Mana perusahaan? Rumahku nggak ada perusahaan Nggak ada geng. yang- Bisa kau Saya tengok. rusak di Kau sini. mata kau udah 4 aja kau masih buta. Tolong. mulut kau jaga Apa aku tuh nggak terima mulut aku. Udah kalian Jaga ini aja. mulutmu. Tujuan mereka kesini cuma nagih uang kan? Berapa utang kamu? Bayarlah, 20 juta Gus. bayarlah, bayarlah. Mana Kau kan rekening? punya duit. Oke, wah senangnya aku. Gus ini nggak apa-apa Gus. Gak apa-apa. Kamu Gus, sudah nggak tanggung jawab apa-apa, saya. Bayar. Kamu Nanti sudah nggak punya utang lagi. siapa-siapa. Apa itu? Gus. Aku Yang mau- di bawah itu apa itu?
Dah, ambil HP Yang saya dibawa itu biar apa? saya transfer dia. HP Gus. Yang dibawa ini apa? Ambilin. Iya. Idris, ini apa yang dibawa? Udah jangan banyak. Tahu, jangan banyak tanya. Tugasmu Diam. di sini Kau cuma datang ke aktif. sini hanya Diam. ngambil utang. Udah, berapa nomor rekeningmu? Cepet pulang. Bentar, Udah Gus. malam. Transfer dulu lah, baru kau nyuruh aku pulang. Ini Gus. Mana? Mana? Biar aku scan barcode-nya. Oke aja. Gus ini nggak apa-apa Gus. Sudah, Haikal. Itulah kasih sayang guru kepada murid. Tai. Kamu mau dibayar nggak? Tai. Bayarlah, itu udah tanggung jawab kau. Kau mau bayar ancaman-ancaman pulang, gak ada hubungannya aku sama maki kau ya. Ya sudah, kamu nggak usah ikut campur urusanku sama muridku. Apa nggak usah aku bayar? Bayarlah. Diem, kamu punya mulut itu. Yang muncul-muncul aku kok yang repot. Ngatur aja kau jadi orang. Kau siapa rupanya? Bapak aku bukan. Dia jahat Gus sebenarnya Gus. Aku udah kenal sebelum kamu mengenalnya. Mana barcode-nya? Nih, scan ya. Nggak ada saldo nanti kau ya. Mulutmu. Beliau bayar pun. Kenapa ini jadi 90 juta? Bukannya 20 juta, Haikal? Hah? Kenapa jadi 90 juta dia masukkan nominalnya? 20 Gus. Ini 90 juta ini, Kal. Dia masukkan 90 juta, Kal. Gimana sih, Kal? 20 Gus. Bisa ditanyakan. Yang bener yang mana? 20 apa 90? Jadi gini ya Idris. Ku kasih tahu sama kau Idris ya. Anak ini hutang sama aku udah lari hampir 5 bulan. Yang namanya hutang sama rentenir tuh ada bunga Idris. Mana mau aku rugi? Astagfirullah. Jangan dibayar Gus, riba Gus. Oh nggak peduli aku. Kenapa begitu besar bunganya? Cakap kau muncul kau tadi. Oke ku bayar. Bayarlah sekarang buktikan. Bayar yang utangnya aja 20. Pokoknya aja 20 juta. Jangan mau Gus. Itu riba. Kenapa kamu hubungan sama rentenir debt collector kayak dia? Orang dia butuh buat ngelonte kok. Kasihlah. Bayarlah. Tepat di muncul kau tuh. Ada kamera pun. Haikal, jangan pernah berhubungan sama rentenir atau riba. Riba ini lebih menggerikan daripada zina, Haikal. Mengerikan. Yang penting aku bisa ngelonte kan anjing. Astagfirullah. Aku dulu pernah Ngelonte pernah bisa, nakal, berutang Gus. bisa. Bawah. Ya, tapi kan sekarang kamu sudah hijrah. Aku dulu pernah nakal tapi nggak ngelonte Gus. Bener, Kal. Salah Gus. Aku dulu judol bukan yang apa yang seperti dia bilang Gus. Ya judol ya judi sembarang pokoknya yang berbau-bau judi itu Gus. Kamu itu sudah judi, Kal. Utangnya ada riba. Ya sudah, Gus. Jangan dimarahin, nanti jadinya putus asa. Sekarang Biar kalian bunuh diri lah. sekarang dia sedang mencari Tuhannya. Biarkan. Naik kereta. Aku akan bayar utangnya Haikal, tapi hutangnya aja. Tapi kalau riba aku nggak mau bayar. Aku nggak mau tahu. Udah hitungannya. Ya udah, kamu pulang aja. Aku nggak mau. Kau muncul kau tadi udah mau bayar hutangnya kok. Jangan Gus. Apa Nggak. itu yang dibawa itu? Kenapa emang? Saya mau ambil dia. Oh gini aja Idris, biar sama-sama enak. Sepertinya dia punya ilmu Kau- spiritual, Gus. Kau kan mau bayar nih pokoknya aja, oke aku terima. Sisanya gantilah sama total space semua tuh. buat Betul. aku. Itu. Kayak mana? Dan Kan itu enak, malah tidak Kak. mungkin. Tidak mungkin Dari jatuh mana? ke tangan kalian. Karena ini amanah yang harus aku jaga. Tidak mungkin. Ya namanya Ah, hutang mimpi. ya wajib dibayar. Amanah-amanah muncul kau kan deh kali ngomong amanah. Hutang yang dibayarnya hutang, bukan ribanya yang dibayar. Oh nggak peduli aku. Kalau kau ngomongin agama, kau udah pasti tahu yang namanya akad dari awal kayak mana. Ya, Bayar. tapi nggak ada riba dalam agama. Kau nggak peduli, bayar. Iya Gus. Aku nggak berani ya kalau bayar kalau ada riba. Aku akan bayar utang kamu 20 juta. Tidak dengan ribanya, Kal. Tapi tidak dengan ribanya. Ini bukan soal nominalnya, Kal. Tapi larangan di agama tidak memperbolehkan untuk riba. Dalam Apakah akadnya dulu Bayar. segitu bunganya? Ambil.
Bayar atau itu saya ambil? Dia nggak ada akad. Mana buktinya? Nggak ada kan? Itu aku yang mau, aku itu. Kenapa kamu hasad banget sama tasbih itu? Berarti dia tahu, Gus. Kedaksatan daripada tasbih Syekh Jumadil Kubro itu, Gus. Saya akan jadikan sakti. Bagus juga ya tengok-tengok tasbihnya tuh. Dari tadi aku lihat itu. Buat kesaktian kita. Nggak ada yang sakti dunia ini. Yang sakti hanya Allah Jalla Bagus Jalaluhu sekali rupanya wahdah. ya. Buat aku lah itu 40 juta kurang duitnya buat kau. Bagaimana, Gus? Kau kan butuh duit. Biar sama-sama enak kita. Gak usah. Wahallallahu bai'a wa harrama riba, Gus. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Alah kafir kalam kau didik santri kau aja gak bisa gak becus tolong. Yalah gak usah kau kasih aku. Tapi percuma kita mau menerangkan ayat itu kepada dia, gak bakal masuk. Pun dia ngelakuin. Dalam Ilmu fikih itu sudah dijelaskan ada 3 orang yang akan terkena dosa dari riba. Yang hutang, yang menerima riba, dan yang menulis riba. Iya, Jadi lebih baik jangan sampai dibayar. kalian pulang. Enggak lah, bayar dulu. Nggak akan. Muncung kau. Aku akan bayar 20 juta, tapi tidak sisanya kau bunganya itu tidak. Kan, Aku nggak mau. Aku udah aku cakapin enak, baik-baik. Aku nggak ada bentak-bentak sama kau ya Idris. Ya Idris tolol. Mulut kau jaga. diam kamu. Kau yang diam. Diam. Sekali lagi, Pergi dari sini. aku ingatkan pada kalian untuk pergi dari tempat ini. Mana HP ku? Aku bayar 20 juta. Atas nama Halimah. Betul nih. Ingat pula kau sama aku kata. Nah, ini namanya Halimah, rekeningmu. Apa sih bacot kali dugong ini? Tuh. Tuh udah aku transfer 20 juta. Lihat, Haikal. Udah 20 juta, Kal. Itu sisanya itu aja Idris. Tasbihnya lucu bagus buat aku aja. Gus ya. Enggak akan. Makasih Gus. Jangan ulangi lagi ya. Hubungan sama rentenir ya. Enggak Gus. Ulangin lah kalau dia gatel. Enggak, Gus. Gatel lagi. Insya Allah aku enggak ngulangin lagi, aku akan istiqomah Gus. Mana itu tasbihnya? Sudah, kan udah dibayar toh. Ya, Pergi dari sini, pergi kalian Kalian keluar. pergi. Bayar, udah Pergi, dibayar, sudah dibayar 20 juta itu. Nah, pergi. Ambil aja, nggak apa-apa. Pergi. Udah aku buka tuh pintu. Pergi. Saya ingatkan sekali lagi, kan pergi nggak? Enggak apa. Tasbihnya dulu lah buat aku. Bayar hutangnya, baru aku pergi. Bayar. Sudah aku transfer 20 juta. Kurang Idris. Kalian mau pulang nggak? Enggak. Mau balik nggak? Bayar dulu hutangnya Idris. Kau jaga. Sekali lagi aku peringatkan kalian keluar dari tempat ini. Enggak akan. Kasih pelajaran, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, kimak memang kau Idris ya. Kau, kau tengok Idris ya. Aku nggak akan tinggal diam biar kau tahu Idris ya. Aku akan datang ke sini lagi, mengambil ada yang ada di kepala ada ini, biar kau tahu. Cepet balik. Nggak akan Udah tinggal dibayar, diam. aku mau ngasih jalan. Cepet balik. Pergi kau dari sini. Kalau kau ingat itu Idris. Jing. Kurang ajar kamu Idris. Pergi kalian. Diam Lihat kamu. kalian semua. Lihat kalian semua. Pergi. Mati kalian semua. Mati. Anjing. Bangsa. Kamu kok bisa kenal sama orang-orang itu, Haikal? Ini kan. Kok bisa kenal sama orang-orang seperti itu, ha? Dulu emang aku punya utang Gus, maksudnya minjem terus buat judi, ya perjudian gitulah Gus. Aku dulu juga punya murid kayak kamu. Dia ikut judi online sampai magicom-nya istrinya itu dijual. Ya aku kan dapat kontaknya Mbak Halimah kan itu emang dari temen Gus. Dari temen waktu aku butuh ya pas nakal-nakalnya Gus. Kejam juga dunia ini ya. Ya itulah pelajaran hidup. Merah loh Gus.
Sampai nggak lihat ah? Sini, nggak ada Gus. Sakit loh Gus, dikeplok. Ya udah, Haikal, ini bacaan buat kamu ya. Untuk kedepannya jangan lagi berhubungan sama rentenir. Iya Gus. Ya udah, itu tasbih kamu amanah, kamu jaga betul. Kamu khidmah menjaga tasbih, itu tugas kamu. Siapa tahu Insya dengan Allah. menjaga tasbih itu nanti Allah akan datangkan rezeki dengan cara yang tak diduga. Amin. Ya, itu namanya khidmah. Tapi aku makasih banyak loh Gus, sudah dibayarin Gus. Ya udah. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pintari tanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Almarbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan